Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya dan kelompok saya. Ada saya sendiri, Alfira Pratama, kemudian ada Rina Amelia, ada Sony Joyo, ada Deni Alfa, dan ada Muhammad Alauddin Hilmi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang analisis peran e-commerce terhadap ekonomi Indonesia. Nah, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Sebenarnya e-commerce itu apa sih teman-teman? Dan kenapa harus e-commerce? Jadi perkembangan teknologi digital yang tidak dapat dikesampingkan ini, ya, karena pengaruh zaman yang semakin maju. Jadi pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia sekarang itu sudah sampai 213 juta pengguna internet. Sudah sebegitu besarnya pengguna internet di Indonesia yang meningkatkan adopsi digital uh, termasuk ke sektor ekonomi, yaitu e-commerce, teman-teman. Nah, karena masuknya digitalisasi ke dunia ekonomi ini, maka terjadinya transformasi ekonomi dari ekonomi konvensional menjadi ekonomi digital. Nah, ekonomi digital dengan segala kemudahannya, ekonomi digital ini biasanya kita sebut dengan e-commerce juga, teman-teman. Nah, dengan segala kemudahannya, masyarakat Indonesia dapat uh, melaksanakan transaksi jarak jauh, jual beli, membayar, dan lain-lain hanya dengan satu aplikasi saja. Nah, dengan kemajuan e-commerce yang sangat pesat tersebut, maka muncullah kebiasaan-kebiasaan baru yang juga hadir di lingkungan masyarakat kita. Mulai dari kebiasaan dalam jual beli maupun kebiasaan transaksi yang tentunya sejalan dengan perkembangan uh, maupun kebiasaan di dunia digital ini. Oleh karena itu, pada paper kali ini atau pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang dampak-dampak dari perkembangan e-commerce itu sendiri ke ekonomi Indonesia untuk kemajuan Indonesia ke depan. Selanjutnya akan kita bahas nih sebenarnya definisi dari e-commerce itu apa. Nah, kita akan dibahas oleh rekan saya. Silahkan. Baik, terima kasih buat moderator. Kemudian di sini masuk ke definisi dari e-commerce itu sendiri ya. Nah, untuk e-commerce ini sendiri singkatan dari electronic commerce, yang dimana di sini memiliki makna sebagai sistem pemasaran secara atau dengan media elektronik. Nah, di sini didefinisikan sebagai proses jual beli produk atau layanan melalui internet tanpa batasan ruang dan waktu. Nah, untuk pembahasan selanjutnya itu akan dibahas mengenai pembahasannya yang akan disampaikan oleh Daniel Fariza. Terima kasih untuk pembahasan selanjutnya mengenai perkembangan dari e-commerce sendiri. Itu dimulai dari tahun 2021 dengan meningkatkan metode pembayaran digital dan regulasi pemerintah. Kemudian pada tahun 2022, ekspansi platform e-commerce dan penerapan kecerdasan buatan atau AI itu dan big data itu dapat mempermudah beberapa transaksi pembayaran secara singkat. Kemudian pada tahun 2023 adopsi omnichannel, integrasi social commerce, dan dengan peraturan pajak. Nah, pada tahun 2023 eh, adop, adopsi omnichannel atau channel yang banyak dengan peraturan pemerintah. Kemudian yang terakhir pada tahun 2024 ini eksplorasi metaverse, AR atau VR dan memperluas pasar internasional itu sangat berdampak sosial terhadap ekonomi yang ada di Indonesia.
Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sudijoyo. Baik, terima kasih Denny Alvareza. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai dampak positif dari adanya perkembangan e-commerce di Indonesia. Untuk dampak positifnya, diantaranya ada yang pertama, peningkatan pertumbuhan ekonomi, di mana menurut studi dari Ekonomisi pada tahun 2022, ini nilai ekonomi digital di Indonesia diprediksi mencapai 77 miliar US dollar pada tahun 2022 dengan pertumbuhan tahunannya sebesar 22%, dan e-commerce ini juga menjadi kontributor utama dengan nilai 59 miliar US dollar dan diperkirakan akan terus tumbuh menjadi 95 miliar US dollar pada tahun 2025. Kemudian untuk dampak positif yang kedua yaitu peningkatan penerimaan negara, di mana ini akan membuka peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara terutama melalui PPN dengan memperluas basis pajak transaksi dari digital domestik maupun internasional. Kemudian untuk dampak yang ketiga, yaitu penciptaan lapangan kerja yang baru, di mana e-commerce ini akan menciptakan peluang kerja baru yang nantinya akan mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia, yaitu dengan memberikan keterampilan yang relevan bagi generasi muda seperti bidang pengembangan aplikasi, kemudian analisis data, dan juga pemasaran digital. Kemudian untuk dampak yang terakhir yaitu mempermudah UMKM untuk menjangkau pasar nasional dan juga internasional. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai kesimpulan akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Hilmi. Ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari apa yang kita buat, yaitu e-commerce di Indonesia telah berkembang besar dan memberikan dampak besar bagi perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari meningkatnya nilai transaksi yang mencapai ratusan triliun rupiah dan jumlah pengguna yang terus bertambah setiap tahunnya. Perkembangan ini membawa berbagai manfaat seperti terciptanya lapangan kerja yang baru, tambahnya pendapatan negara dari sektor pajak, dengan bukannya kesempatan yang lebih luas bagi UMKM untuk memasarkan produknya. Meskipun menghadapi beberapa tantangan seperti masalah keamanan data dan pemerataan akses internet, dukungan pemerintah melalui berbagai kebijakan dan regulasi telah membantu mendorong pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, e-commerce diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan ekonomi Indonesia. Selanjutnya, Mas Baik, Budi. baik. Terima kasih rekan-rekan semua yang telah menjelaskan apa yang menjadi pembahasan kita dari awal sampai akhir tadi. Mungkin cukup sekian pembahasan yang bisa kami sampaikan, teman-teman. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan teman-teman di komentar. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.